Pas, oke baik, terima kasih. Pastikan semuanya untuk bisa on kamera ya, kemudian juga menggunakan background virtual ya. Ini Mas Samsul Arifin, kok nggak nampak? Halo, Mas Samsul, orangnya kemana ini? Iya, boleh pakai ini background virtualnya? Mohon untuk semuanya dipastikan nanti selama berlangsungnya sesi pembelajaran kita, selama memang belum dibutuhkan, audionya bisa mute dulu ya semuanya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Ya, Ibu. Ya, semoga masih cukup semangat ini karena sesinya siang. Sudah sholat semuanya yang Muslim? Sampun Sudah Ibu, makan? ampun Ya, itu alhamdulillah sampun. sudah iya, oke baik. itu jam Kalau sudah, jam mari harus kita berapa awali atau kegiatan pripun? Nah, kita. kalau saya kelihatannya belum memang harus PPG itu Halo, aja. Gitu. halo Mas Veli. Oke, Pak, siap. Matur nuwun, Pak. Ya, boleh audionya langsung mute ya. Begitu join langsung di mute, Mas Veli. Itu tadi bocor audionya, tolong cek. Nah, ya, oke Oke, baik. ngapunten, Bu. Nggih, Ya, nggih. kita tadi sudah sampaikan ya. Jadi selama pembelajaran, selama belum diperlukan audionya untuk kita pastikan mute dulu gitu, supaya kita bisa fokus. Karena waktu kita ndak lama ini ya. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai, mari kita fokuskan waktu kita ini untuk nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk itu, mari kita awali bersama kegiatan kita ini supaya nanti ada manfaat dan keberkahan. Kita awali dengan berdoa bersama untuk yang ini Muslim semua atau ada yang non-Muslim? Ada non muslim satu Bu. Ada nggih? Eh, siapa? Mohon izin. Saya Supriyadi Bu, penyuluh Oh Hindu ya, Karanganyar. oh nggih. Baik, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Adik-adik semuanya, sebelum nanti kita mulai, izin saya memperkenalkan diri lebih dahulu ya, karena adik-adik nanti akan apa ya, eh, berinteraksi dengan saya selama proses ini, setidaknya di dua pertemuan di agenda satu ya, hari ini dan besok hari Kamis nih. Nah, maka baik kiranya adik-adik sekilas mengenal dulu siapa yang akan mendampingi adik-adik. Saya sapa adik-adik nggak apa-apa ya. Ini pasti lebih tua saya gitu. Gitu. Ya, ya baik. Ini profil singkat saya. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting adik-adik tahu nama saya Amiro Ambarwati. Boleh disapa Bu Amiro gitu ya. NIP saya 1971, dari situ ketahuan ya tahun lahir saya, tanggalnya ya. Dan saat ini saya menjadi salah satu wideiswara ahli madya di BDK Semarang ya. Saya bergabung di Balediklat itu sejak tahun 2006. Nah, gitu. Untuk golongan pangkat karena ini apa terkait dengan hal-hal yang kedinasan ya, itu Pembina Utama Madya 4D. Saya punya satu moto nih adik-adik. Hidup sekali harus berarti untuk kemaslahatan. Nah, itu semoga apa ya menjadi apa hal yang sekaligus memberikan spirit positif untuk adik-adik semuanya gitu. Saya dulu pernah menjadi guru. Jadi sebelum ke Balikdiklat saya 8 tahun menjadi guru. Barangkali di antara adik-adik ada yang saat ini tugasnya adalah sebagai guru di salah satu madrasah itu ya. Kita sama itu pernah jadi guru kalau saya. Kalau adik-adik sedang berproses untuk menjadi guru ya.
Oke, itu saja ya untuk pendidikan. Saya S1 di IKIP Malang, dulu S2-nya di Jogja, di UGM, dan S3 saya di Semarang, di UNES gitu. Itu saja untuk perkenalan singkat. Baik, saya stop share dulu. Sebelum kita lanjut, silahkan adik-adik, biar saya juga tahu juga nih. Adik-adik boleh sebut nama, tempat tugasnya di mana, dan tugas adik-adik saat ini apa itu? Formasi yang dilamar kemarin apa? Oke, boleh. Silahkan mulai. Bebas, mulai dari siapa? Nanti Nggih, mohon selanjutnya izin Ibu. untuk nyusun. Ya, boleh, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Izin memperkenalkan, nama saya Slamet Wahidin. Bapak Ibu bisa panggil saya Didin. Hmm, Penempatan tugas di MAN 2 Kota Semarang sebagai guru sejarah. hmm. Terus dulu kuliah di UNES, ambil pendidikan sejarah. Matur nuwun. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Didin di Semarang ya, satu kota kita ya. Ibu, Oke. alhamdulillah rumah Banyumanik. Oh iya, dekat kantor kalau itu. Nanti kalau pas apa namanya ke balai dekat itu. Oke, lanjut. Yang lain. Setelah Mas Didin, Mohon izin Bu. boleh, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Soleh Uzen, biasa dipanggil Uzen. Mm-mm. Saya asli Semarang Bu, Oh tapi gitu. terdampar di Seragen. Oh, terdampar apa mendamparkan diri? Nah, tidak ikut zonasi di Semarang, jadi Oh, dapatnya di ya. Seragen. Ya, saya Tugas di di sini mana? Man 3 Seragen Bu. Oh, Mantiga. Ya, Man oke, 3 baik. Seragen, Guru apa? Guru atau guru di TU? Oh, guru guru. matematika. Guru matematika. Ya, Mantap lah ya. ya, Ini ya. wajahnya wajah penuh angka ini. Waduh. Ya, Terima oke. kasih Bu. Adik-adik yang lain boleh namanya di rename diberikan satkernya ya. Jadi nama terus underscore satker itu. Oke, lanjut yang lain. Mohon izin Ibu. Silahkan. Ya, kalau tadi Mas Uzain, saya Zen, Bu. Oh iya, dipotong ya Iya, ini. iya, Ngirit ini. punya. Nama saya Ya. Zen Amri, biasa Mm-mm. dipanggil Zen. Mm-mm. Sekarang saya di Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai Pranata Humas, Bu. Oh, Prahum ya. Oke. Ya, dulu kuliah di Universitas Brawijaya Malang, Hmm. jurusan Hubungan Internasional. Ya, cocok lah Matur ya. suwun. Mm-mm. Nanti kota Surakarta dibawa untuk ini go internasional itu ya. Ya, oke. Insya Allah, Ibu. Heeh. Lanjut yang lain silakan. Ayo, Oke, nggak usah mohon izin malu-malu, Bu. langsung aja. Heeh. Oke, oke, mohon izin Bu ya. Ini selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Samsul Arifin. Saya dari Kebumen, ditempatkan di KUA Adi Mulyo daerah Hmm. Kebumen. Dulu lulusan IAIN Surakarta dan Hmm. sekarang Ini sudah Adi jadi Mulyo itu UIN sebelah Surakarta. mana? Adi Mulyo itu sebelah mana, Mas? Saya Dari yang kok lalu habis dari Gombong Oh, minggu nggih, kemarin apa ya? niku selatannya Gombong Bu, Oh, niku Bu. selatannya Nggih, Gombong. persis Dekat selatannya laut, Gombong. dekat laut. Eh, nggih agak lumayan Heeh. sih nggih, sekitar Segara atau 15 menganti? menitan. Segara atau menganti? Daerah Suwuk niku, Bu. Daerah Oh, Puring niku. sibuk. Nggih. Ya, oke, oke. Nggih, Ya, cekap Bu, matur suwun. oke, nggih, matur nuwun. Terus yang Selamat, lain, silakan. eh, halo Ibu, Mm-mm. selamat siang. Ya, nggih. Perkenalkan nama saya Yesi Febriana Rusita, tapi sebelumnya saya minta maaf ya Ibu, saya masuknya telat. Tadi kesalahan teknis. Nggih, Udah kenapa? join, udah Masuk join, kamar siapa? udah join keluar lagi, udah join keluar lagi sampai Lah, minta kenapa? invite teman di grup. Nggak tahu tuh ada pemberitahuan itu Oh, kan Bu. Saya klik heeh, silang heeh. kembali. Saya oke kembali. Aduh nggak tahu nih. Ini yang pemberitahuannya saya biarkan aja nggak berani Melatih saya klik kesabaran takut ya. keluar lagi. Iya. Heeh, ya, oke Ya, lanjut ya. ya, saya Yesi, saya asli Blora. Alhamdulillah Mm, saya ditempatkan di domisili Blora, mm, Man mm, Blora. mm. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Oh, guru BK. Ya, Ya, saya oke. alumni UKSW Salatiga, Mm, mm, angkatan 2014, angkatan lama, mm. Bu. Oh, angkatan lama. Orang apa iki ora ditakoki lama atau baru. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Semoga terima bisa kasih. jadi partner dan sahabatnya anak-anak ya. Ben ora Ya. diwedeni gitu. Oh, enggak Oke, takut-takutin. lanjut yang lain. Silahkan. Oke, saya izin nih Makasih Bu. Mbak Yesi. Heeh. Terus, yang lain? Izin Bu. Boleh, Mbak Oke. Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Robiah Nita Sari, asal dari Ngawi, tapi Hmm. kemarin ikut suami di Klaten, terus ini penempatan di BDK Semarang, Kok formasi tangling, Mbak?
Formasi Kenalannya pisan tok ya, enggak apa-apa. Ya, ya, oke, oke. pengelola pengadaan barang dan jasa Ibu. Oke. Dulu kuliah di Universitas 11 Maret Mm-mm, Surakarta. mm-mm. Nggih. Oke, Sekian ya. Ibu. Nggih. Karena ketemu pas kenalan di ruang WI itu ya, Nggih. ya aku Kemarin lali. apa tidak bisa membersamai teman-teman itu karena sudah ikut Zoom duluan Ibu. Izin. Ya, Nggih. wis. Nggih. Oke, nggih. Terima kasih Mbak Nita. Nggih. Monggo Wassalamualaikum yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Ibu. Nggih, siang. Perkenalkan nama Yanu Arianto, Mm-mm, biasa dipanggil Yanu. mm-mm, Saya dari Mantiga Bantul mm-mm. sebagai guru BK juga. Wah, guru PK Polone Mbak Ya, Yesi gitu ya. Heeh. tapi domisili saya di Kulon Progo, jadi sekitar 40 kilometer dari Ora apa-apa, Mantiga perjuangan. Bantul. Heeh. Wis Ya, diniati lo ya. Nggih. Oke, ya. Ya, Terima terima kasih kasih. Mas Nggih, Yanu. sami-sami Nggih. Ibu. Nggih, yang lain yang belum? Nggih, kula Bu, Izin. Assalamualaikum. Monggo. Oh, Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, kepareng nepangaken Bu, nami kula Yuli Suntoro, Mm-mm. instansi wonten MTS Negeri 2 Sragen. Ya. Kula ngajar basa Jawi, Bu. Oh, pantes. Nggih. Nggih, Kak Tampi domisili ketepanganipun. nggih, domisili wonten Klaten, Bu. Oh, Klaten. Terus Nggih. ini berarti laju atau kos? Alhamdulillah menika pikantuk kontrakan wonten Oh, celak alhamdulillah. sekolahan. Nggih, sama itu Mbak Nita itu juga ngontrak ya Mbak Nita ya. Ngontrak apa kos kemarin jadi nih? Ngontrak Ibu di Oh, ngontrak. sementara di Budak Payung. Oh, di Budak Payung. Nggak jadi yang di itu, Banyumanik. Eh, Insya Allah nanti nyari yang deket Oh ya, di DK oke Ibu. deh. Nggih. Lanjut, yang lain yang belum. Kita masih ada belum semua ini. Izin nggih, Ibu. Oke, monggo. Nggih, perkenalkan nama saya Teti Dwistianingsih, dipanggilnya Teti. Untuk Mm-mm. domisili saya dari Kroya, Kecamatan Oh, Kroya, Kabupaten Cilacap. tugas di Cilacap Penempatannya, juga. nggih, penempatan alhamdulillah juga masih di Cilacap, di MAN Oke. 1 Cilacap. Mm-mm. Saya guru matematika, Ibu. Oh, mantap lah. Satu formasi dengan Pak Uzain. Oh, oh ya, tadi ada Nggih. ya matematika yang wajahnya penuh angka tadi ya. Nggih. Saya Oke. alumni UNES juga, Ibu. Oh, belum di UNES. Nggih, Siap, UNES siap. Gunung Pati, lulusan tahun 2013. Oh, Terima kasih, Ibu. 2013. Oke, sama-sama. Oke. Eh, Cilacap. Ya, saya pernah ke Cilacap tapi Mbak Teti belum di sana itu ya. Waktu kepalanya masih Pak Sugeng. Sekarang udah ganti siapa itu? Oh, nggih. Pak Sekarang Muslimin. sudah ganti Pak Sodikun, Bu. Oh, udah ganti Pak Sodikun. Nggih, Oh, Pak sudah Sodikun bukan Pak Sugeng. bilang ya, Pak ada salam dari Bu Amiro gitu. Oh, nggih, Heeh. siap-siap. Itu Pak Sodikun yang dari ini kan, dari Purworejo kan sebelumnya. Nggih, nggih, Heeh. nggih. Ya, oke, baik. Monggo yang lain yang belum. Nggih, izin Selamat Ibu. siang Ibu. Oh, monggo Oke. Mas. Oh, nggih, monggo. Nggih. Perkenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Welly Heryunanto, Hmm? domisili dari Bantul, Bu. Mm-mm. Untuk penempatan sekarang di MTS Negeri 7 Gunung Kidul, Bu. Oh, iya, iya, Lumayan iya. jauh dari rumah, Heeh. 60 kilometer, Bu. Nggih. Itu pilihan apa Ngoten. penempatan? Mas, Un- pilihan apa Untuk penempatan? penem pilihannya di Kanwil Jogja, Bu. Penempatannya ke MTS 7 Ya, Gunung weh. Kidul. Kanwilnya Apa? Jogja. Nggih. Guru atau di Nggih. tata usaha? Guru teknik informatika, Bu. Oh, teknik Guru teknik informatika. informatika. Ya, Nggih. kan apa Kanwil Jogja itu salah satu wilayahnya kan Gunung Kidul. Jadi ya ora kleru sing tempat kene kono. Nggih, nggih, Seuntung leres, lah Bu. kene ngene Betul. Aceh lho, Mas. Nggih, Nggih, betul, wes Bu. pokoknya disyukuri. Nggih, matur Oke, nuwun, Mas Bu. Willy, Nggih. nggih, matur nuwun. Masih ada yang belum nih, Mas Supri. Kita Nggih, rayokan karo Mas Willy ki mau. nggih, Bu, sugeng Monggo. siang. Nggih, Sakinten sugeng siang, Mas. tepangken kawula Supriyadi, Bu. Aslinipun Boyolali. Penempatan kerja wonten Karanganyar sebagai penyuluh agama Hindu. Siap, oke. Boyolali Lulusan pun di. Setah Dharma. Kula Ampel, Bu. Oh, Ampel. Nggih. Cedak. Iya, Nah, lumayan ini ya. 1 jam. 1 jam, ya. 1 jam ini kan. Staben, Nggih. Staben. Pripun? Lulusan Staben. Bukan ya, Setah beda ya. Setah DNC, Setah Iya. Jakarta. Jakarta, oke. Oke, Nggih, deh. nggih, ngoten Sudah matur semuanya suwun, ya. Bu. Matur nuwun, Mas Supri. Yang lain sudah semua ini? Sudah ya? Oke. Bon, kalau sudah untuk sesi perkenalan sudah kita cukupkan dulu ya. Saya
akan mulai sesi ini. Jadi adik-adik kemarin sudah ikut MOOC semua ya? Mm-mm. Modulnya Sudah. sudah dipelajari, didownload dan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonfirmasi bisa disampaikan ya. Itu orang mau untuk bacaan loh ya. Baik, adik-adik sebelum kita mulai saya mau share screen dulu ya. Eh, Kita waktunya kan terbatas ini ceritanya. Dengan waktu yang terbatas ini, adik-adik mau saya ajak bisa fokus pada apa yang menjadi stressing dan fokus dari pertemuan kita. Sudah bisa dilihatkah di laptop masing-masing tayangan yang saya tampilkan? Sudah ya, adik-adik ya? Ampun, Ibu. Sudah. Jadi begini adik-adik, nanti gambarannya aktivitas kita kurang lebihnya begini ya. Ada perkenalan sudah, persepsi ya nanti sambil kita lakukan ya, nanti akan ada review, terus di ujung nanti akan ada eh, tugas. Ya, tugasnya ada tugas individu, ada tugas kelompok gitu ya. Nanti penjelasannya akan saya sampaikan. Nah, di dalam eh, pelatihan yang adik-adik ikuti ini sebenarnya ada kompetensi yang akan dibangun gitu ya adik-adik ya. Nanti dari segi kurikulumnya adik-adik perlu tahu ini bahwa kita punya tiga agenda yang nanti akan ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Kemudian nanti ada satu agenda lagi di agenda 4 adik-adik akan melaksanakan rancangan adik-adik untuk melakukan aksi bela negara gitu. Nah, sebelum sampai ke sana, di agenda satu ini, adik-adik akan diberikan pembekalan dulu agar pada saatnya, ketika nanti adik-adik sudah eh, dinyatakan lulus dari mengikuti pelatihan ini, adik-adik bisa menjadi eh, PNS yang profesional. Kata kuncinya di situ ya, adik-adik ya. Maka saya berharap saat mengikuti pelatihan ini, adik-adik tidak hanya berpikirnya yang penting lulus, yuk yang penting ku untuk SKPNS, bukan itu ya. Tapi ini tata kembali niat adik-adik, luruskan lagi bahwa yang adik lakukan saat ini sesungguhnya adalah bagian dari eh, pengabdian adik-adik untuk bangsa dan negara. Yang semoga nanti manfaatnya itu tidak hanya manfaat yang terkait dengan hal-hal yang terhubung dengan materi-materi saja gitu. Karena kalau hanya materi yang diharapkan didapat, nanti mung iso dinikmati di kehidupan dunia ini. Nah, saya berharap adik-adik mumpung masih awal, niatnya ditoto, semua yang akan dilakukan ini sebenarnya investasi dunia akhirat kita, gitu ya. Makanya nanti kompetensinya ini ada 4 poin ya adik-adik ya. Intinya adik-adik sebagai PNS kita nanti adik-adik bersama dengan saya gitu. Jadi adik-adik dan saya adalah bagian dari abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat kita itu motivasinya harus menjadi pelayan ya. Maka dalam melayani ya justru setengah-setengah gitu. Jangan karena pengen mendapatkan pamrih apapun itu gitu ya. Umpomono pamrih ya porsinya ditekan, jangan yang mendominasi karena nanti akan mengganggu kinerja profesional adik-adik ke depannya gitu. Nah, untuk itu, adik-adik, maka pertama ini harapannya adik-adik itu bisa menunjukkan sikap dan perilaku bela negara. Sebagai bukti adik-adik adalah warga masyarakat yang baik, kan gitu ya. Nah, perilaku bela negara itu ya tentu kaitannya karena sebagai PNS ya dalam melaksanakan tugasnya gitu ya. Jadi murni yang dilakukan adalah pengabdian kita, perjuangan kita untuk bangsa dan negara kita. Maka negara kita dalam hal ini nek kita persempit lagi, adik-adik tugasnya di mana gitu. Maka adik-adik dengan peran dan tugasnya masing-masing itu harapannya bisa memberikan kontribusi agar unit kerjanya gitu ya, instansinya, kementeriannya, kementerian kita kan sama ya, kita di Kementerian Agama itu bisa
memberikan layanan, bisa ikut mendukung pemerintahan yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang memiliki integritas dan seterusnya, gitu ya. Maka nanti di sesi agenda-agenda 1, 2, 3, adik-adik akan mendapatkan penguatan itu, ya. Baik penguatan yang terkait dengan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas adik-adik gitu ya. Itu gambarannya. Nah, nanti terkait dengan apa namanya kurikulum yang akan adik-adik ikuti dalam pelatihan ini apa ya pengelompokannya seperti itu. Ada untuk pembentukan karakter, ada penguatan bidang tugas gitu ya. Nah, secara lebih spesifik lagi nanti ini adik-adik. Jadi kita ada di agenda 1 ini ya. Agenda 1 itu berarti yang nomor 1 ini. Nah, kita punya mata pelatihan ini. Kemarin yang di MOC pasti sudah di-download modulnya. Ada 3 modul ya kemarin ya. Jadi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Yang poin pentingnya begini adik-adik. Adik-adik nanti harapannya menjadi PNS yang profesional gitu ya. Adik-adik menjadi SDM yang kontributif, yang memiliki kinerja tinggi di instansinya. Nah, kinerja dan produktivitas adik-adik itu harapannya dibangun dengan pondasi memiliki wawasan kebangsaan dan semua aktivitas yang adik-adik lakukan itu dibangun dari pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara gitu. Maka kelanjutannya dalam melaksanakan aktivitas itu ya adik-adik harus selalu siap siaga dengan tugasnya masing-masing melakukan aksi bela negara. Aksi bela negara ini orang kok njuk moro perang gitu ya. Sekarang konteksnya bukan seperti itu, tapi bekerja secara profesional itu bagian dari kesiapsiagaan sebagai aktualisasi aksi bela negara. Gitu ya adik-adik ya. Maka di agenda 1 ini hal fundamental yang menjadi titik pentingnya itu yang nomor 2 ini. Nah, nanti ya. Jadi adik-adik harus bisa melakukan analisis terhadap berbagai isu yang ada di lembaganya. Gitu ya. Nanti fokus kita lebih banyak waktu di pertemuan pertama ini ke sana nanti. Nah, isu itu ketika nanti adik-adik temukan adalah isu yang terkait dengan bisa tugas utama adik-adik atau bisa terkait dengan ini proses bisnis dan layanan utama lembaga adik-adik ya. Satkernya, unitnya itu tusinya apa? Gitu ya. Itu nanti yang akan kita minta untuk dicari kira-kira ada isu apa, ada masalah apa itu. Nah, gitu. Nah, pencarian isu ini harus diberi fondasi ini tadi wawasan kebangsaan gitu ya, nilai bela negara itu apa saja yang nanti relevan dengan itu. Mengapa? Karena lanjutannya yang ketiga, adik-adik harus melakukan aksi bela negara nih. Bela negaranya dalam konteks mengatasi masalah, mencari solusi atas masalah yang tadi ditemukan gitu ya. Dan nanti yang mengeksekusi solusinya yuk adik-adik sendiri nanti di agenda 4 saat habituasi itu. Gitu gambarannya adik-adik ya. Maka di kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan materi. Wes iku disinaoni, tapi nanti kita melakukan semacam penguatan-penguatan dan review sekilas gitu. Tapi yang terpenting nanti ini kita akan lebih pada bagaimana cara melakukan analisis isu, bagaimana menemukan isu, nek wis ketemu terus nanti bagaimana. Gitu ya. Oke, baik. Nah, adik-adik ini berikutnya, oh sebentar, ini sedikit lagi sekalian di awal untuk apersepsi dan orientasi ya. Jadi target kita di agenda 1 ini ada tahu, mau, dan mampu. Jadi adik-adik tahu ada regulasi apa, ada sejarah apa ya, ada konsep-konsep apa itu di waktu sebelumnya. Terus harapannya dengan mengetahui itu adik-adik bisa punya semangat untuk melakukan aksi gitu ya. Oke, baik. Dan ono gambaran sekalian saya sampaikan ini. Nanti akan ada tugas-tugas yang harus adik selesaikan. Gitu ya. Tugasnya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Untuk tugas individu itu harus dikerjakan hari ini juga. Uploadnya nanti malam maksimal. Nah, ini batasnya.
Kalau adik-adik membuka ini BLC, di sana sudah ada itu, sudah saya siapkan tempat untuk upload tugas, ya. Dan tugasnya adalah adik-adik nanti menganalisis isu yang ada di tempat kerjanya, isunya di, diprioritaskan, difokuskan ke 5 isu, gitu ya. Terus nanti sampai dengan dilakukan analisisnya, tugasnya itu di format PDF. Nah, nanti yang diupload bukan dalam bentuk Word atau Excel, tapi sudah di PDF-kan, gitu ya. Penjelasannya nanti setelah ini. Nah, ini individu. Hari ini harus selesai, gitu ya. Kalau terlambat nanti ya tentu ada konsekuensi. Mulanya nggak usah terlambat. Terus ini yang kelompok. Ya, kelompok itu nanti, ini kan 10 orang ya. 10 orang nanti kita bagi dua. Jadi ada 5 orang di kelompok 4 ini. Ada kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok A, kelompok B. Eh, Nah, tugasnya ini membuat video visualisasi bangsa, gitu ya. Jadi masing-masing kelompok dengan 5 anggotanya, setiap orang itu mencari video. Bedanya ini, kelompok yang pertama itu mencari video tentang konteks atau kondisi Indonesia atau yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, maka nanti cari nih apa video apa yang cocok gitu ya. Kemudian yang kelompok satunya kelompok yang mencari video tentang aksi bela negara ya. Tiap orang mencari video, terus nek wis entuk, nanti videonya itu dikompilasi, dijadikan satu video, diedit supaya durasinya tidak terlalu lama, nah, maksimal 5 menit. Nah, makanya nanti silakan ditata sedemikian rupa. Nanti videonya itu dikemas dalam bentuk MP3, MP4 maaf, terus nanti linknya, nah itu yang dikirimkan ke BLC. Jadi videonya video bersama, kontributornya 5 orang di masing-masing kelompok ya. Jangan lupa video itu diakses dari mana, didapat dari mana, sumbernya dicantumkan ya di dalam apa namanya file yang dikirim itu, atau nanti misalnya saat diedit diberi penjelasan, ada narasi gitu juga boleh ya. Yang penting pokoknya ada informasi videonya didapat dari mana. Nah, dibuat mulai hari ini, nek urung rampung ya diselesaikan besok, tapi paparannya dan pengumpulannya besok hari Kamis. Kita pertemuan kedua virtual begini di hari Kamis ya. Sama juga nanti di sesi yang keempat. Besok itu ada asinkronus dan itu untuk menyelesaikan tugas di tugas kelompok dan satu lagi tugas khusus untuk yang besok membuat jurnal macam-macam itu ya. Nanti akan ada kriteria penilaian ini. Satu, keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan atau bela negara tadi, kemudian kerjasama dan kekompakan kelompok, karena besok akan kita minta untuk paparan ini ya, jadi 2 kelompok saja toh. Nanti akan gantian untuk menayangkan video yang berdurasi 5 menit tadi. Ada juga penilaian dari estetika videonya. Nah, ini nanti sambil jalan, kalau mau sambil dibagi langsung kelompoknya boleh, gitu ya. Oke, baik. Itu untuk pengantar awal sebelum kita masuk sesi, ya. Nah, ini sebelum kita masuk pada poin pentingnya, yaitu bagaimana melakukan analisis isu dan bagaimana nanti pengerjaan tugas. Silahkan adik-adik menyampaikan dulu nih. Tadi kan sudah saya konfirmasi, sudah belajar MOC gitu ya, sudah lulus. Nah, sekarang boleh dong disampaikan apa yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan. Karena ini fondasi nih, supaya nanti nek golek video ya ora kleru gitu ya. Apa? Menurut adik-adik dari hasil belajar di MOC kemarin itu, apa yang adik-adik pahami atau persepsikan tentang wawasan kebangsaan? Boleh silakan, relawan atau volunteernya. Nggak usah ditunjuk, boleh jajal, relawan. Loh kok macet? Ini kemarin, oh Jojo lali pesan. Coba Mas Supri, boleh tak tunjuk wes nek ngono. Silakan Mas Supri, apa yang didapat dari belajar MOC? Wawasan kebangsaan itu sing koyo ngopo gitu. Mungkin seingat saya gitu, wawasan Mm-mm. kebangsaan itu suatu Ora usah diapalke. pandangan
Pandangan tentang bangsa dan negara, tentang sejarah, budaya, nilai-nilai kepentingan nasional, terus Terus, yang mencakup tentang peran dan tanggung jawab bangsa. oke. Terus setelah itu gimana? Posisinya wawasan kebangsaan di mana? Apakah cuma cara pandang, yuk cara memandangnya piye? Cara memandangnya gimana? Oke, boleh Wawasan, dilengkapi. Yang lain kalau mau iya, melengkapi, betul. siapa yang mau melengkapi? Mohon izin Ibu. Boleh, silakan. Jadi menurut pandangan saya terkait wawasan kebangsaan, artinya eh, negara Indonesia ini terbentuk oleh father-father itu kan digali dari nilai-nilai kebajikan apa namanya atau nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat Indonesia dan pastinya itu terdiri dari berbagai suku, agama, budaya begitu. Maka kita harus menyadari akan esensi di mana bangsa kita atau negara kita itu terbentuk dari adanya perbedaan. Sehingga nanti dengan adanya perbedaan ini bukan menjadi semacam apa namanya pemecah, tapi menjadi sebuah persatuan. Oke, Begitu, itu Ibu. great ya. Itu ya poin pentingnya ya adik-adik ya. Orang usah dihafalke, itu bukan untuk dihafalkan. Oh ya Quran itu dihafalke. Tapi harus dipahami bahwa wawasan kebangsaan itu posisinya adalah bangsa kita itu majemuk, bangsa kita itu plural gitu ya, multikultural juga itu. Maka kita harus memiliki kearifan sebagai salah satu apa poin penting, jangan sampai yang beragam itu menimbulkan masalah gitu. Justru itu aset. Jadi cara melihat kita itu harus menggunakan perspektif yang positif. Adik-adik juga begitu. Adik-adik ini PNS. Konteks wawasan kebangsaan ini pluralitasnya bukan hanya secara nasional. Oh, nek ditarik sing lingkup lebih sempit di tempat tugas adik-adik akan menemukan juga pluralitas itu gitu koncone neko warno gitu ya, kebiasaan dan budaya kerjanya yo macam-macam, maka adik-adik harus arif untuk memposisikan kalau lingkungan saya seperti itu, kalau masyarakat saya seperti itu, kalau bangsa saya seperti itu, maka saya sebagai seorang PNS supaya bisa menjadi profesional yang profesionalismenya orang mau diukur dengan how much kita itu bisa dapat take home pay, bukan hanya itu gitu ya, tapi apakah kita bisa memberikan layanan yang semaksimal sebagai bukti kecintaan kita pada negara kita, sebagai pengabdian kita, dan seterusnya, itu kita harus seperti apa. Jangan mudah kita terusik dengan fenomena-fenomena yang negatif yang kita temukan dalam lingkup terbatas maupun skala yang lebih luas. Itu ya adik-adik ya. Jadi itu yang dimaksud dengan memiliki wawasan kebangsaan ya, mulai dari konteks yang lingkup terbatas sampai lingkup nasional bahkan global gitu. Gitu ya. Jadi kita memandang harus sampai ke sana. Nah, supaya kita itu memiliki wawasan kebangsaan yang luas atau supaya nanti kita bisa menjadi masyarakat yang arif dan seterusnya, kita itu harus memiliki komitmen kan. Komitmen untuk bisa totalitas melakukan pengabdian pada bangsa dan negara kita gitu ya. Atau kita perlu memahami apa tujuan kita menjadi PNS, apa kewajiban kita sebagai bagian bangsa dan negara kita gitu. Nah, di sana ada tagihan kita melakukan ini bela negara. Kita harus siap siaga itu. Nah, apa yang dimaksud ini? Apa yang adik-adik pahami tentang siap siaga untuk melakukan aksi bela negara? Siapa yang mau menyampaikan? Yang dikarepke dengan melakukan aksi bela negara itu yang bagaimana? Boleh? Ada yang menyampaikan? Izin, Bu. Ya, boleh. Silakan, Mbak Teti. Jadi ini bukan hafalan ya, tapi pemahaman Kalau dari pengetahuan yang didapat. Oke. Boleh, Kalau silakan. dari sepemahaman saya, aksi bela negara
Itu kalau saya pribadi mungkin bela negara yang bisa saya tunjukkan adalah bela negara sesuai dengan profesi, Bu. Mm-mm, mm-mm, Jadi kalau saya kan profesinya sebagai guru madrasah, mm-mm, khususnya mm-mm, guru matematika nggih, Bu. Jadi apa sih dengan peran saya sebagai seorang guru ini bisa memberikan kontribusi dalam bentuk perilaku dan juga aksi nyata begitu, Bu. mm-mm, Misalkan dengan tadi kita menemukan isu kontemporer, misalkan mm-mm, oh ternyata misalkan nih anak-anak kita masih punya masalah ini, misalkan ada di bagian literasinya yang kurang atau numerasinya mm-mm, yang kurang atau malah misalkan di bagian akhlaknya dan sebagainya gitu. mm-mm, Nah, itu mm-mm, saatnya kita menunjukkan perilaku bela negaranya itu di situ mm-mm, gitu. Jadi tidak harus yang secara fisik mengibarkan mm-mm, bendera saja, tapi mm-mm, mm-mm. lebih ke kayak kontribusi kita dalam hal ini karena konteks saya sebagai guru mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oke, Begitu. jadi ada proses kontekstualisasi juga ya, bukan teoritis nih kita ini ya, dan bukan membabi buta gitu. Bela negara itu bukan hanya ketika kita memanggul bambu runcing, itu zaman dhisik gitu. Tapi tugas kita sekarang adalah bagaimana kita memaknai kehidupan kita saat ini untuk tetap menjadikan bangsa kita itu selalu memiliki marwah gitu ya, selalu diperhitungkan kebaikan dan kemanfaatannya dan seterusnya. Dan itu supaya lebih kontekstual ya hubungannya dengan tugas kita gitu ya. Atau bukan hanya tugas kita secara personal ini, tapi tugas lembaga kita gitu ya. Maka nanti skala dan perspektif adik-adik begitu. Ada kalanya mau melihat dan mendudukkan dengan perspektif tugas individunya, tugas personalnya, tapi jangan hanya begitu. Kalau begitu kita jadi egois nanti gitu kan ya. Tapi harus kita tarik dengan lingkup yang luas minimal kita membawa nama lembaga kita. Jadi suksesnya adik-adik ke depan itu harus menjadi sukses yang kontributif untuk lembaganya. Ketika lembaganya sukses harus kontributif untuk lingkup yang lebih luas lagi. Jadi nanti gitu ya ada scaffoldingnya gitu nanti. Oke baik. Nah untuk bisa memiliki cara pandang yang begitu, perilakunya nanti ya linear dengan cara berpikirnya, atine ya tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan, kita itu butuh modalitas nilai-nilai gitu. Nah, coba siapa yang bisa menyampaikan ini? Kira-kira nilai-nilai apa yang ada dan perlu kita tanamkan dalam aksi bela negara tadi? Jadi nilai-nilai aksi bela negaranya apa ya kalau begitu? Yang perlu kita kita apa ini? Kita jadikan kontrol gitu. Siapa yang mau menyampaikan? Ada berapa nih yang kemarin Mohon di izin ibu boleh aku silakan. ya untuk nilai-nilainya itu Mm-mm, cinta tanah air, mm-mm, kesadaran untuk berbangsa, mm-mm. setia dengan Pancasila, Ya, dan rela berkorban. oh rela berkorban. Oke. Ya, Ada berapa itu tadi, Mas? baru 4 Bu yang Empat saya. ya. Iya. Siapa volunteer yang mau melengkapi? Baru empat ya katanya. Berarti masih ada yang kurang nih. Neng lali opo gitu ya. Coba siapa yang mau melengkapi? Nggak apa-apa. Ya, mungkin proses belajar bersama kita. Ada yang mau melengkapi? Kurang satu wes, tak sebut ke clue-nya. Jadi ada lima. Tadi yang disebut baru empat itu. Apa? Masa ora ono? Kalau buka contekan ya apa-apa wes. Jangan lupa soalnya. Mas Supri mau menyampaikan? Kok wes on kamera gitu loh. Kok tanggung jawab kayaknya Bu? Mungkin Hah? Tanggung jawab, jawab? tanggung jawab. Bukan. Bukan. Kemampuan awal bela negara Bu. Oke, iki sing wis entuk krepean iki. Ya. Itu. Ya, satu lagi kemampuan awal bela negara. Ada lima ya adik-adik ya. Jadi semua yang adik-adik lakukan itu konteksnya adalah dibangun dari kecintaan kita pada negara kita atau tanah air kita gitu ya. Maka nanti
wujudnya gini, ketika kita ini adalah sosok yang cinta pada tanah air, maka apa yang bisa kita lakukan, gitu ya? Implikasi melekatnya apa? Kalau kita ini mendeklarasikan diri dan mengklaim kita ini setia pada Pancasila, lalu seperti apa manifestasinya dalam kehidupan kita? Kalau kita ini mengaku sadar sebagai bagian bangsa dan negara, yuk kudu piye gitu ya. Jangan sampai gara-gara ini sekarang apa demokrasi dibuka seluasnya, medsos digelar, terus adik-adik tidak selektif, bangsane dewe, negarane dewe, kementeriane, kantore dihujat dewe, ya itu berarti tidak menerapkan nilai-nilai sadar berbangsa dan bernegara, gitu ya, dan seterusnya ya. Ada rela berkorban, ya itu sama. Rela berkorban itu ya bukan berarti tadi ya rela untuk ditembak, wah, ini surat zamane gitu. Tapi konteks rela berkorban itu adik-adik dengan profesinya, dengan tugasnya, ya engko aja kokean sambat gitu. Ya, wis ben kiwa tengen seniore oke sambate tapi adik-adik aja melu sambat gitu. Karena seiring waktu adik-adik itu akan dihadapkan pada fenomena-fenomena yang boleh jadi itu berbeda dengan idealisme dan semangatnya sekarang. Jadi le semangat ya aja mung wayah dadi PNS melu latsar tok gitu. Saya menemukan itu oke-oke ngono gitu. Jadi le menggebu-gebu, menggelora iku mung nek wayah dadi CPNS, melu pelatihan, wah luar biasa. Itu dari waktu-waktu saya lihat begitu. Solid le. Tapi seiring waktu, mergo ndak Dino melihat seniornya, kawannya, tanggane, macem-macem perilakunya begitu, dan mergo tiap hari melihat, akhirnya ini memori ini kata kawan BK ya, sapa mau Mbak, sapa mau jenenge mau ada dua tadi ya, atau jangan-jangan ini Mas Mas Uzen juga BK ini? Oh matematika apa BK mau? Matematika. Ya, itu memorinya akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, suwe-suwe menganggap pemandangan itu menjadi biasa, yuk terus tergerak untuk jajal, mengikuti arus, mengikuti hasil sesuai larut. Nah, ini saya berharap adik-adik tidak begitu. Wes pokoknya dijanji, membuat komitmen, membuat janji tidak dengan kawannya, tidak dengan pimpinannya, apa meneh dengan Bu Amiroh itu ya, tapi berjanjilah dengan diri sendiri dan Tuhan semesta alam yang memberikan kesempatan adik-adik untuk bisa tercapai cita-citanya. Ini Anda ini beruntung loh ya, bersyukur dengan cara yang baik dan positif. Kancane sing do antri urung beruntung daftar bola Bali gagal meneh gitu ya. Ini adik-adik berhasil. Maka syukuri dengan cara menjadi profesional itu ya. Nek kerja sing ikhlas, ikhlasnya ora usah ngomong, ikhlas itu tanpa tetapi ora usah diomong-omong. Ngomong ikhlas waktu cerita-cerita kayak ora sido ikhlas gitu ya. Oke, baik itu motivasi saya untuk adik-adik gitu ya. Mumpung masih awal. So wis dieling-eling wis pokoknya ngantek so emben ngantek ana sing berubah berarti lali karo pesen Ibu Amiro gitu ya. Oke, baik adik-adik. Kita lanjut ya. Wes, saya anggap dengan apa diskusi kita sedikit review ini itu pondasinya gitu ya. Saya pikir bagian terpentingnya itu. Nah, sejarah harus ngut dihafalke disinaoni ora penting itu. Ngapal ke sejarahnya ora penting, tapi dari masa lalu yang begitu, benang merahnya dengan kehidupan kita, dengan tugas kita itu apa? eh, Efeknya, implikasinya dengan cara kita memandang tugas kita, memperlakukan tugas-tugas yang akan diberikan pada kita, itu harus bagaimana? Lenoto ati piye, lenoto pikiran piye, kan begitu ya. Itu poin mendasar yang perlu untuk ditangkap dalam sesi agenda satu ini dalam mengikuti latsar ini adik-adik ya. Jadi ini bukan sekedar mengformalitas menggugurkan mau ngarep nyetip huruf C gitu loh, bukan hanya itu gitu ya. Tapi ini ibaratnya proses untuk pembentukan karakter dan mental adik-adik. Jangan mudah tergerus oleh hal-hal yang tidak tidak positif gitu ya. Wes eh, energi yang adik-adik temui kok negatif kabeh ben, tapi pastikan adik-adik itu selalu memiliki mindset yang positif, eh, perilakunya ya positif, walaupun bisa jadi tidak mudah. Tidak mudah itu bukan berarti nggak bisa dilakukan. Siap ya? Ya, semoga Allah memudahkan. Semoga Yang Maha memampukan itu memberikan kemampuan dan kemudahan untuk kita. Oke, saya lanjut. Kalau sudah begitu, sekarang saya mau share screen.
Sebentar, kita ke sini, adik-adik. Kalau memang sudah begitu, mana tadi ya? Nah, kita fokus ke sini. Ya, waktu kita eh, melayu-melayu terus ke Jami. Sudah bisa dilihat ya. Nah, kita masuk ke analisis isu kontemporer ya. Eh, Tekniknya gimana gitu. Jadi adik-adik nanti setelah ini adik-adik silakan atau sekarang sudah mulai mengingat lagi ini ya. Ini kan sudah bergabung di unit kerjanya berapa minggu ini ya. Walaupun baru beberapa minggu lumayan lah untuk bisa melihat walaupun belum detail ya, belum spesifik, belum fokus, maka adik-adik ini pasti punya mentor ini ya, punya mentor di tempat tugasnya. Nah, adik-adik nanti perlu konsultasi, koordinasi, diskusi, minta arahan gitu ya dari mentornya. Boleh juga dengan kolega atau rekan kerjanya yang satu kantor itu gitu ya. Nah, ini nanti adik-adik untuk melakukan apa pencarian isu itu ada 4 tahap nih, karena nanti adik-adik harus sampai pada menyelesaikan isunya, walaupun penyelesaiannya eksekusinya bukan hari ini, ya bukan saat